Assalamualaikum. Selamat sore Sobat Cerita Dongeng semuanya. Kali ini kami persembahkan kisah nyata dari Bandung. Seorang pembaca bernama Hilman membagikan pengalaman berhajinya beberapa tahun lalu, kisah yang menggetarkan hati dan membuat kita merenung panjang. Nama saya Hilman. Kisah ini benar-benar saya alami saat menunaikan ibadah haji. Saya berangkat bersama rombongan dari embarkasi yang sama, termasuk seorang tetangga saya, sebut saja dia. Awalnya semua tampak bahagia, ia begitu semangat. Sering berkata, "Hilman, akhirnya saya akan lihat Ka'bah dengan mata sendiri." Saya ikut bahagia mendengarnya. Di Madinah, kami berziarah ke makam Rasulullah. Ia tampak khusyuk, namun kadang terlihat murung. "Capek ya?" tanya saya. Ia menggeleng. "Enggak, cuma ada rasa yang aneh." Saya pikir, mungkin karena lelah perjalanan. Beberapa hari kemudian, Kami tiba di Makkah. saat itu, Suasana begitu haru. doa dan tangisan jamaah menggema. Kami berjalan menuju pelataran Ka'bah, dan saya melihat air matanya jatuh. Saya kira ia menangis karena haru. Tapi tiba-tiba ia berhenti. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Kenapa?" tanya saya. Ia tak menjawab. Setelah tawaf selesai, ia memegang tangan saya dan berbisik lirih, "Hilman, aku tidak bisa melihat Ka'bah." Saya tertegun. "Apa maksudmu? Ka'bah jelas di depan kita tadi." Ia menggeleng. "Aku melihat orang-orang mengelilinginya. Aku mendengar doa mereka. Tapi aku sendiri tidak bisa melihatnya, seolah ada tirai hitam di mataku." Malam itu, saya termenung lama di balkon hotel. Bagaimana mungkin seseorang berada di hadapan Ka'bah, namun tidak dapat melihatnya? Saya mencoba berpikir logis. Mungkin lelah Atau gangguan mata. tapi hati saya berkata, ini sesuatu yang lebih dalam. Saat saya menemuinya malam itu, ia berkata dengan suara gemetar, "Aku takut, Hilman. Aku tahu kenapa ini terjadi padaku." Saya terdiam. "Kenapa?" Ia tidak menjawab. "Nanti saja aku ceritakan." Ia menangis. Lama sekali. Keesokan harinya, ia mencoba tawaf lagi. Tapi hasilnya sama. Ia berdiri di depan Ka'bah, lalu menangis keras. "Masih tidak bisa, Hilman. Masih gelap." Saya menenangkannya. "Jangan putus asa, berdoalah terus." Namun malamnya, ia memanggil saya ke kamar Dan berkata lirih, "Aku harus jujur padamu." Aku tahu sebabnya. Dengan mata berkokek-kokah, ia berkata, "Sebelum haji, aku bekerja sebagai pemberi pinjaman uang. Tapi aku rentenir. Hilman, aku meminjamkan dengan bunga tinggi. Kalau orang telat membayar, anak buahku menagih dengan kekerasan." Ia menunduk, air mata meneteh. "Bertahun-tahun aku hidup dari air mata orang lain. Aku kira bisa menebusnya dengan haji, tapi Allah menegurku di tempat paling suci." Ia menutup mataku dari Romania. Saya menggenggam tangannya. "Tobatlah, Allah Maha Pengampun." Ia menangis. "Aku sedang mencoba, Hilman, tapi hatiku keras sekali." Malam itu, kami salat tahajud bersama. Ia sujud lama. Bahunya bergetar hebat. Tangisnya terdengar seperti seorang anak kecil yang memohon ampun dari kedalaman hati. Pagi harinya, wajahnya tampak lebih tenang. "Mungkin belum diizinkan," katanya pelan. "Tapi aku akan terus mencoba sampai Allah mengizinkan aku benar-benar melihat Ka'bah." Saya tersenyum haru. Itulah haji yang sebenarnya, perjalanan kembali pada Allah, bukan sekadar datang ke tempat suci. Beberapa hari berlalu, ia tetap menjalani ibadah haji dengan sabar. Walau tak pernah bisa melihat Ka'bah dengan mata, namun saya tahu hatinya mulai melihat sesuatu. Di pesawat pulang, ia berkata lirih, "Hilman, mungkin aku tak akan pernah melihat Ka'bah dengan mata ini, tapi aku harap Allah sudah memperlihatkannya di hatiku." Sekembalinya ke tanah air, hidupnya berubah total. Ia menutup semua usaha pinjaman, menjual mobil mewah, berhenti menindas orang miskin, dan mulai membantu mereka yang dulu pernah ia zalimi. Ia sering ke masjid, wajahnya teduh, langkahnya pelan. Orang-orang heran. Tapi saya tahu, ia sedang menebus masa lalu. Kini, setiap kali saya menatap Ka'bah di televisi,
Saya teringat padanya pada malam di Masjidil Haram ketika ia berbisik ketakutan. Hilman, aku tidak bisa melihat Ka'bah. Kalimat itu masih menggema di telinga saya. Saya paham sekarang bahwa Allah bisa menegur manusia dengan cara paling halus, namun paling menggetarkan. Ia tidak membutakan mata, tapi menutup hati. Dan untuk membukanya, hanya ada satu kunci. Tobat yang sungguh-sungguh. Subcibe Dongeng Hikmah Nusantara. Kadang seseorang tidak buta karena matanya, tapi karena hatinya. Jika hati tertutup dosa, cahaya Allah pun tak akan bisa terlihat. Namun, ketika tobat datang dengan tulus, bahkan gelap pun berubah menjadi Jadi cahaya.